Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Sahabat tani-tani, sekarang saya berada di Desa Buah Kapas, tepatnya berada di Pasundan Tani. Untuk video kali ini, saya akan menerangkan betapa pentingnya kita mengetahui nilai pH dari tanah untuk tumbuh-tumbuhan yang kita akan tanam. Ya. Kenapa kita harus mengetahui nilai pH atau derajat keasaman dari tanah? Karena itu berkaitan dengan kesuburan dari tumbuhan bisa tumbuh optimal atau tidak. Untuk tanah yang subur memiliki nilai pH kisaran antara 6,5 sampai 7,5. Jadi sekali lagi penting sekali. Ketika tanah ini subur, maka penyerapan nutrisi atau nutrien yang ada di tanah atau nutrien yang kita tambahkan baik itu dari kimia maupun pupuk kandang itu akan optimal. Bila mana tanah itu memiliki nilai pH yang rendah atau asam, itu tidak akan baik untuk pertumbuhan. Mengapa? Meskipun kita pupuk banyak ya, meskipun kita kasih nutrien banyak, karena nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman yaitu nutrisi makronya ya, yang umumnya adalah nitrogen, fosfor dan kalium. Nah, ketika si pH-nya asam, itu nutrisi NPK-nya itu akan berikatan dengan logam sehingga tidak bisa diserap oleh akar dari tanaman tersebut. Di sini pentingnya kita mengetahui nilai dari pH tanah ya, teman-teman. Nah, ketika nilai pH-nya rendah, ya otomatis tumbuhan ini tidak akan optimal tumbuhnya. Ya. Bagaimana cara mengeceknya? Di sini saya akan mempraktekkan cara mengecek pH dengan menggunakan pH meter. Ini 3-in-1 ya. Ada keasaman, kelembaban, dan cahaya. Yang sekarang kita bahas tentang pH saja. Nah, caranya gampang. Tinggal ditusukkan di sekitar dari tanaman tersebut. Di sini nilainya adalah 7 yang menandakan bahwa pH dari tanah yang ada di polybag ini subur ya. Kita kasih nutrisi maka penyerapannya akan optimal. Ketika teman-teman mengecek atau mengukur dari tanah yang kalian lakukan dan pH-nya masih di bawah kisaran yang dibutuhkan oleh tanaman, solusinya dengan penambahan kapur pertanian. Ada yang bilang kapur kaptan, adalah kapur pertanian atau dolomit. Tinggal ditaburkan di sekitar dari tanaman tersebut. Tunggu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu kalian cek lagi. Dari asam menjadi netral, yaitu pH subur 6,5 sampai 7,5. Baru kalian boleh pupuk, baik itu dengan kimia ataupun kompos. Maka penyerapan nutrien oleh akar akan optimal. Ya, seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan salah satunya ini tumbuhan atau tanaman buah mangga. Ya. Tanaman buah mangga ini cocoknya pada pH 5,5 sampai 7,5. Tapi yang paling maksudnya 5,5 itu dia masih toleran. Tapi idealnya itu ya di kisaran pH subur 6,5 sampai 7,5 ya. Idealnya. Nah, si pohon mangga ini bisa tumbuh optimal di pH tadi 5,5 sampai 7,5. Tapi yang sangat ideal seperti yang saya tadi jelaskan di pH subur 6,5 sampai 7,5. Tanaman mangga ini, sahabat tani, cocoknya ditanam di ketinggian kurang dari 300 meter dari permukaan laut atau MBPL. Maka hasilnya akan lebih optimal, buahnya akan manis,
lebat ya. Meskipun pada ketinggian sampai 1500 mBPL masih bisa ditanam. Iya, daun sama batangnya subur. Tapi efeknya buahnya akan lebih sedikit dari yang ditanam di 300 mBPL. Ya. Gitu. Ya. Di samping itu kalau ditanam di ketinggian lebih dari 300, rasanya lebih asam daripada si buah mangga ini yang ditanam kurang dari 300 mBPL. Begitu sahabat Anatani. Jadi saya tekankan lagi, ketika teman-teman mengukur dan pH-nya masih asam, itu bisa ditambahkan kapur pertanian atau dolomit. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.